Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 26 Juli 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, tak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat Anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini kita memperingati secara wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan kemudian merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar." Proses beriman adalah proses belajar. Ketika kita tidak mengerti satu pelajaran, yang pastinya terjadi adalah kita bertanya, dan itu adalah hal yang lumrah. Jadi, orang yang tumbuh dalam pengertian, dalam pemahaman, adalah orang yang terus memelihara sikap haus belajar dan berani bertanya. Ada pepatah mengatakan, tidak berani bertanya berarti sesat di jalan. Para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan, kita tahu, untuk beberapa fungsi. Pertama, untuk menegaskan sifat rahasia daripada kerajaan surga. Untuk masuk kerajaan surga, perlu inisiatif yang datang dari pihak Allah. Dan inisiatif dari pihak Allah ini harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah itu mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah, maupun untuk membimbing orang agar menanggapi pewartaan kerajaan surga, kerajaan Allah itu dengan iman. Kedua, perumpamaan itu berakibat ganda. Kepada orang yang dikarunia hati yang terbuka dan responsif, akan menjadi proses bertanya, proses mencari, akan menjadi satu tuntunan. Dan kemudian orang itu akan aktif mengimani. Orang itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Tetapi hasil akan terbalik buat orang yang tertutup dan bebal. Perumpamaan akan membuat perumpamaan tentang kerajaan surga akan membuat mereka semakin tertutup buat kerajaan surga. Mereka bahkan menjadi buta dalam proses mereka bertumbuh. Mereka mengalami proses pembutaan rohani yang berlanjut-lanjut. Saudara dan saudariku, dampak perumpamaan memisahkan pendengar ke dalam dua kelompok. Para murid, mereka langsung menyatakan ketidakmengertian mereka kepada Yesus. Ini adalah langkah iman yang bagus. Akibatnya, Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka. Dengan kelompok yang lain, orang banyak tidak demikian. Mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka karena mereka tidak percaya. Nah, karena ketidakpercayaan ini,
maka arti dan makna kerajaan surga, kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Makanya Yesus kemudian menyatakan bahwa para murid ini mereka berbahagia, mata mereka berbahagia karena telah melihat, telinga mereka berbahagia karena telah mendengar. Dan untuk sampai pada kebahagiaan itu, para murid mereka butuh proses. Saudara dan saudariku seiman, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Ana dan Santo Yoakim, orang tua Santa Perawan Maria. Nama mereka tidak ada dalam kitab suci. Nama mereka hanya diketahui melalui tulisan apokrif Injil awal Yakobus yang diperkirakan berasal dari abad kedua. Sejak abad ke-6, penghormatan kepada Santa Ana sudah sangat populer di gereja timur. Di gereja barat, Roma, penghormatan itu baru mulai pada abad 10. Menurut tradisi, Santa Ana lahir di Bethlehem dan menikah dengan Santo Yoakim yang berasal dari Nazaret. Keduanya adalah keturunan bangsa Daud. Hingga usia tua, pasangan itu tidak memiliki anak. Maka meniru teladan Ibrahim, Yoakim lalu pergi ke padang gurun untuk berpuasa selama 40 hari. Malaikat muncul dan memberitakan bahwa mereka akan memiliki anak perempuan. Maka bagi Ana dan Yoakim, sejak dikandung, Maria adalah buah dari pengharapan yang tekun dan merupakan mujizat besar dari Allah. Sabda bahagia bagi mereka yang telah melihat dan mendengar, karena banyak nabi dan orang benar tidak bisa melihat dan mendengar apa yang dilihat dan didengar oleh orang-orang zaman Yesus. Kedua orang tua Bunda Maria adalah orang berbahagia karena dengan sikap kesederhanaan, pengharapan, serta iman mereka akan kebaikan Allah, pada akhirnya mereka sungguh-sungguh mampu mendengar suara Tuhan dan melihat mujizatnya dalam peristiwa kelahiran Santa Perawan Maria. Layaklah kalau mereka kemudian menjadi teladan sejati keluarga Kristen di zaman ini. Saudara dan saudariku, mari kita contohi teladan Santa Ana dan Santo Yoakim dan juga para murid Yesus. Bagaimana beriman yang benar, bagaimana merefleksikan, merenungkan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana ini, secara khusus kami berdoa untuk semua orang tua, agar mereka terbuka bagi rahmat yang Engkau berikan bagi kehidupan keluarga yang benar di mata-Mu. Berikanlah kepada kami rahmat untuk mempersiapkan diri kami bagi peranan apapun yang Engkau tentukan bagi kami masing-masing dalam hidup ini. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian, semua yang kita sayangi dan kasih. Segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.